Selamat pagi teman-teman, selamat jumpa kembali tentunya masih di channel Pejuang Asam Lambung Asli, channel edukasi motivasi untuk sembuh dari sakit gangguan asam lambung GERD undiagnosed psikosomatis. Baik teman-teman, berjumpa kembali pula di tanah yang terbuka, di hamparan kebun yang menghijau, karena ini yang berpotensi bisa mengalihkan perhatian kita ketika kita kedatangan sensasi apapun sensasinya. Ketika kita ini sudah mampu bangkit, mampu berjalan, mampu mengingat masa lalu kita di mana kalau orang yang dulu kehidupannya itu di desa, di kampung, nah tentunya tempat-tempat semacam ini akan mengingatkan masa lalu, sehingga bisa membuat pikiran kita itu menjadi berbeda. Artinya berbeda, bisa menimbulkan rasa bahagia, karena di hamparan kebun yang menghijau, hamparan tanah yang sangat luas itu membawa bentuk perhatian tersendiri. Terlebih-lebih misalnya teman-teman yang ada di perantauan, setiap harinya ini hanya ada di di tengah perkotaan, bising dengan suara kendaraan, bising dengan suara pabrik, penuh dengan polusi baik itu udara ataupun suara. Lah ketika ini kebetulan pas pulang ke kampung, ke Magetan kota ya, kecamatannya kota teman-teman, tetapi ini ada di pinggir kota ya, bisa dibilang ya ini kampung atau desa gitu teman-teman. Tapi apapun itu, ini membuat senang tersendiri, membuat bahagia tersendiri. Dan di tempat ini pula dulu sering terjadi sensasi misalnya geliur itu, intensitasnya itu dulu sangat sering. Lah sekarang ini sudah tidak begitu sering. Yang ada sekarang ini senang, bahagia. Ini tadi kapan hari itu kan saya ngarit, itu bahasa Mandarinnya ngarit ya, ngarit cari rumput untuk kambingnya saudara lah. Kalau saya sendiri kan kebetulan ya sudah tidak melihara lagi, jadi kebun yang sangat dipenuhi oleh rerumputan ini, saya kalau pulang ya saya bersihkan, rumputnya itu saya kasihkan ke saudara tetangga yang punya ternak kambing. Nah, baik teman-teman, ini malah belakang kemana-mana ya. Jadi teman-teman yang sudah mampu bangkit, hobi yang mungkin teman-teman sukai, kalau teman-teman yang kehidupan di kota ya silakan jalan-jalan di mall, di hotel-hotel, di pantai-pantai, biar pikiran teman-teman itu senang. Karena saat menderita sakit gangguan asam lambung GERD undiagnosed psikosomatis itu, ketika pikiran itu senang, yaitu bisa dikatakan sembuh. Itu video awal saya juga sampaikan semacam itu teman-teman. Nah kalau yang punya hobi ke puncak, ke gunung, ke kebun-kebun, ke tegalan-tegalan, itu juga bisa menghibur atau membuat hati itu senang atau bahagia, ya itu dilakukan. Seperti halnya saya itu, kalau saya jujur saja masa kecil tiap harinya ya ke kebun, ke Tegal, mencari rumput untuk makanan kambing, makanan sapi. Lah saat ini karena hidupnya juga di perantauan dan rutin teman-teman, 2 minggu sekali pulang ke Magetan, kadang ya seminggu sekali, kadang ya pulang ke Gunung Kidul, Jogja. Nah makanya tempat yang saya sebutkan, saya selalu menawarkan teman-teman penderita sakit gangguan asam lambung yang saat ini masih belum sembuh, masih belum bisa kemana-mana, masih banyak rebahan. Ketika sudah bisa bangkit, berdiri, berjalan, saya siap untuk sharing, baik itu sharing itu melalui konten YouTube itu, melalui chat, melalui telepon, langsung bertatap muka pun saya akan persilahkan. Mengapa begitu teman-teman? Mengapa kok begitu? Saya ingat sewaktu saya menderitanya itu sangat sedih sekali, sangat menderita yang sangat luar biasa sekali. Sedihnya kita sebagai penderita itu bisa membuat sedih banyak orang, utamanya keluarga, utamanya saudara-saudara,
saudara-saudara kita, keluarga kita itu semuanya dibuat sedih karena sakit gangguan asam lambung itu sakit yang sangat luar biasa. Itu rasanya itu seolah-olah kita itu sudah mendekati kematian, seolah-olah kita ini memiliki penyakit yang sangat berbahaya, yang sangat berat. Itu yang selalu dipikirkan oleh orang yang menderita sakit gangguan asam lambung, khususnya GERD anxiety psikosomatis. Kenapa kok anxiety? Dulu awal-awalnya kan memang saya awal terkena itu anxiety sudah muncul teman-teman, mau kemana-mana itu sudah ada perasaan itu takut, jangan-jangan ini yang terakhir, jangan-jangan ini nanti saya begini, ini adalah pertemuan terakhir dengan teman-teman. Pikiran itu selalu begitu pada saat itu. Nah, berhubung saat ini saya sudah bisa melakukan aktivitas apapun, makan pantangan yang dulu disarankan oleh para mentor itu dulu memang benar-benar saya patuhi, kemudian penerapan 3P itu saya jalani. Nah, sekarang ini makanan yang dulu dipantang semuanya sudah saya makan, walaupun berkali-kali pula makanan-makanan yang dulu kita pantang yang itu berpotensi membuat asam lambung itu menjadi banyak, produksi menjadi banyak, tingkat keasaman, kemudian perut yang panas itu adalah bersumber dari makanan-makanan yang pedas. Lah itu walaupun sekarang sudah saya makan rasa asam itu ya kadarnya ya tetap saya tidak asal makan ya teman-teman, tetap kita mengaturnya. Terlebih-lebih itu yang pedas, misalnya dulu kalau cabai sebelum terkena sakit gangguan asam lambung kita anxiety psikosomatis itu, kalau cabai itu bisa 7 bisa 9. Nah itu kalau sekarang ya paling cabai kecilnya 1, cabai besarnya yang mungkin 2. Nah itu kan nggak seberapa pedas, tapi rasa nikmat pedas itu kan itu apa ya, itu kalau orang itu kapok atau jerah itu kan dikatakan kapok Lombok. Sekarang itu merasa pedas seolah-olah itu mau berhenti, tapi nanti lain jam lain hari pengen lagi makan yang pedas itu. Jadi kapok-kapoknya kapok Lombok itu ya semacam itu. Nah karena sudah terkena sakit gangguan asam lambung ya, sekarang ini rasa pedas itu kadarnya bener-bener saya kendalikan teman-teman. Nah itu, nah ini yang terpenting kalau lain di tempat terbuka ya, di area perkebunan, di hamparan tanaman yang menghijau ini. Nah ini membuat pikiran itu bener-bener ini teman-teman, bener-bener senang, bener-bener bahagia. Jadi bahagia itu lain orang memang lain ya. Artinya ada orang itu yang bahagianya itu kalau ke mal-mal, ke toko-toko, belanja, ke tepi-tepi pantai. Lah ada yang mungkin sejiwa dengan saya, sefrekuensi dengan saya, ini ke kebun, ke tegalan, metik tanaman, kemudian menyaksikan hamparan tanaman-tanaman yang menghijau. Ini kan pikiran itu nek wong desa ngomong itu bahasanya ayem ya. Nah, saya juga ayem karena saya dibesarkan dari kalangan daerah-daerah yang primitif ya teman-teman. Mungkin dulu primitif, saya masih mengalaminya. Mungkin kalau teman-teman yang lahiran tahun 85 ke atas ya mungkin tidak mengalami namanya primitif, karena dulu belum ada lampu listrik, belum ada segala macam lah. Nah, makanya saya sangat bersyukur, saya sangat berbahagia, bersyukur karena melewati fase tahapan perubahan peradaban. Dulu nggak ada listrik, jalannya itu masih bebatuan, sekarang sudah ada sedikit-sedikit. Sekarang itu mengandalkan teknologi ya, seperti listrik itu semuanya serba instan, mau masak ya tinggal nyolokkan di listrik. Kalau dulu kan harus cari kayu bakar, harus ngambil air itu dari sendang, nah semacam itu. Nah kalau sekarang semuanya instan dan semuanya enak teman-teman. Baiklah teman-teman, ini ya kebetulan ya, kebetulan ada banyak pohon pisang yang sudah berbuah banyak sekali. Cuma yang siap untuk dipetik itu ada beberapa, dan kali ini teman-teman saya akan memotong pisang, mau manen lah. Kalau manen itu banyak ya istilahnya, mau ngambil buah pisang dulu ya teman-teman. Tetap kita lihat, memetik buah pisang pun ada tekniknya teman-teman, karena pisang yang cukup besar itu memang kalau nggak pakai teknik itu nanti bisa apa ya, bisa patah. Itu pisangnya itu bisa
bisa hancur lah ya. Mari kita menuju ke pisang, kita petik buah pisangnya ya. Nah, jauh teman-teman, karena ini luas sekali. Nah, kita selesai. Nah, ini. Nah, ya, ini ya. Ini ya, ini berat, berat. Terus. Ya, nah. Besar sekali, sangat berat. Jangan pada itu juga sulit banget. Ya, salah kayak gini loh. ya. Bentar ya. Ini ya, masih ada satu lagi teman-teman. Masih ada satu lagi. Ontongnya akeh ketokan. Ini ya. Tua ya. Tua ya. Karo. Kok kempeng-kempeng. Cilik-cilik. Tua dulu. Karo yo. Bentar ya. Tak tarik genter bentar. Tarik genter tak coba, kalau kuning berarti tua. Kalau kuning berarti tua. Nah. Oh, pokok tinggi mainan apa pokoknya. Arif. Mana Arif ya? Ya. Mana? Sor sikil. Ya kadawan aku. Hah? Mbak yo dilen sak meneh. Apa ya? Nggawa kok. Arif di bawah.
Baiklah teman-teman, ini sudah selesai saya memetik pohon pisangnya, dan mungkin video ini saya akhiri sampai di sini dulu ya teman-teman. Doa saya selalu menyertai teman-teman, mudah-mudahan teman-teman segera bisa bangkit perlahan-lahan, sensasinya berkurang satu persatu, kemudian bertahap menjadi sembuh menuju ke sembuh total. Silahkan teman-teman, sebelum saya akhiri video ini, yang suka dengan video saya ini silahkan di subscribe, di like, dan dibagikan. Dan sekali lagi saya sampaikan, silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar, nanti akan saya jawab melalui balasan chat atau saya buatkan video tersendiri. Atau mungkin teman-teman yang kebetulan dekat di wilayah Kabupaten Magetan, silahkan kalau mau sharing secara langsung datang ke tempat saya, ke rumah saya, kalau pas kebetulan saya ada di Magetan. Itu ya teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.